pasar Indonesia, otomotif khususnya, kita lagi bahas otomotif untuk ASEAN, di ASEAN. Mari kita lihat teman-teman. Nah, ini yang saya mau cerita sedikit. Bapak Ibu sekalian, kita mau perhatikan di sini, yang ada adalah begini. Saya mau perhatikan teman-teman, pasar ASEAN ini berdasarkan data Gaikindo terbaru yang kami miliki, laporan dari Gaikindo, Bapak Ibu, 30 Agustus. Dari 30 Agustus laporan dari Gaikindo, pasar ASEAN 3,4 jutaan atau 3 jutaan, kita lihat. Dan Indonesia adalah pasar terbesar sampai 2019 ya, pasar terbesar di ASEAN. Kita patut bangga untuk kita bisa menjadi pasar terbesar. Di nomor 2 yaitu Thailand, dan ketiga adalah Malaysia. Hanya Indonesia dan Thailand yang pasarnya kurang lebih 1 jutaan di pasar ASEAN. Itu pasar otomotif kita, Indonesia berada di ASEAN. Namun yang saya mau perhatikan gini, yuk kita pahami gini teman-teman. Saya mau lihat gini ya, grafik yang warna biru ini, Bapak Ibu, ini adalah pasar Indonesia. Kita melihat dari Januari sampai Maret, kita rata-rata marketnya hampir 80 ribuan atau 75 ribu. Tapi penurunan kita dari Maret ke April, di mana mulai diumumkannya COVID terjadi di awal Maret gitu ya di Indonesia, impact-nya 90%, teman-teman. Ini data wholesale dari Gaikindo. Yang menarik lagi yang saya mau perhatikan, mari bandingkan. Saya mau tarik perhatian teman-teman gini ya, tarik perhatian Bapak Ibu sekalian, pemahamannya begini. Seberapa cepat sih pemulihan pasar otomotif Indonesia dibanding dengan negara ASEAN lain? Saya mau bandingkannya dengan kawan kita, yaitu kita bandingkan dulu sama Thailand deh. Ya, negara Thailand. Grafiknya warnanya orange. Pak, Bapak Ibu sekalian, kita bisa simpulkan bahwa kita lebih lambat terkait dengan pemulihannya. Reboundnya lebih lambat gitu. Tadinya kita 76 ribu di Maret rata-rata gitu ya. Sekarang cuma 12 ribuan. Thailand menarik ya. Rata-rata dia 65 ribu. Di Juni dia udah nyampe 65 ribu. Sehingga dia recovery paling. Kalau kita lihat nih, Thailand recovery-nya paling cepat. Kenapa? Kembali COVID. Penanganan COVID. Malaysia, kasus yang menarik juga nih Malaysia ya. Kita Malaysia di bulan April itu hampir zero activity. Tapi setelah itu ditangani, lihat grafik rebound-nya ya. Itu bahkan dia jualannya ya, di bulan Juni itu jauh 3 kali lipat, 4 kali lipat dari Indonesia. Message saya adalah kita masih berada di kondisi market yang pertumbuhan atau rebound-nya masih menantang, teman-teman. Masih butuh perhatian. Mari kita perhatikan lagi. Sekarang bagaimana yang kita mau pahami apa sih yang menjadi hal tersebut gitu. China, kita lihat bahwa market China sendiri teman-teman itu mulai growing. Marketnya sudah mencapai 1 jutaan. Dari Mei 2020 sama Mei 2019 sudah naik tuh marketnya. Kita masih turun 90%-an ya dari sana ya. Thailand, nah ini menarik kasus Thailand. Thailand nomor 2 tuh, jadi nomor 1 penjualannya di Juni. 58 ribuan, dia udah nyampe 58 ribu. Kenapa? Bahkan dia naik 46,3% di bulan Juni dibandingkan dengan Mei. Ada suatu insentif pemerintah gitu ya, yang lagi diusulkan dan lagi godok final di Thailand adalah mereka mau minta keringanan pajak. Malaysia bahkan menyusul kita dan Vietnam juga menyusul kita. Kita berada di posisi kelima, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di sini, dalam hal perbaikan atau rebound dari market di otomotif. Kita berharap juga ya teman-teman, Indonesia lagi ada rencana untuk terkait dengan tax atau pajak bisa diperbaiki. Mari kita bisa dilonggarkan. Lagi ada Menteri Perindustrian mau mengajukan pajaknya dilonggarkan atau mendapat insentif pajak dari pembelian mobil. Kita perhatikan. Kita lanjut dulu teman-teman di sini. Mari kita perhatikan. Sekarang apa sih peluangnya dari pasar otomotif Indonesia? Ada good news-nya begini. Rasio kepemilikan mobil di Indonesia berdasarkan data terbaru dari Gaikindo dengan jumlah
dari masyarakat 270 juta, dan production capacity 1,29 gitu ya, bukan production capacity, produksi aktual 2019 1,9, 1,3an, dan production capacity 2,2, dengan jumlah penjualan 1,1 jutaan lebih, kita masih density-nya 99%. Apa message-nya? Bapak Ibu, kita lihat bahwa dari orang yang memiliki 1000 masyarakat yang memiliki mobil atau kendaraan hanya 99 orang saja. Bandingkan dengan Thailand. Thailand ini sudah hampir 3 kalinya kita. Bandingkan dengan Brunei. Brunei sudah 8 kalinya kita, gitu ya. Malaysia 5 kalinya kita. Nah, ini yang kita mau lihat, rasio kepemilikan rendah ini masih jadi peluang, tapi challenging-nya masih banyak. Bagaimana untuk kita memperhatikan. Lanjut kita. Sekarang yang kita patut bangga juga, posisi Indonesia di 2019, 2018 gitu ya, kita nomor 1 di ASEAN, dan kita nomor 5 di Asia. China nomor 1, diikuti dengan yang lain ya, baik itu Jepang, India, South Korea, dan Indonesia nomor 5. Ini yang kita patut bangga untuk kondisi pasar Indonesia yang berada di pasar ASEAN. Nah, kesimpulannya apa, teman-teman? Yang saya senang sampaikan di sini, yang saya mau sampaikan, laju pertumbuhan ataupun perbaikan industri otomotif Indonesia itu di bawah Vietnam, di bawah Thailand, dan bahkan di bawah Malaysia gitu. Nah, ini yang kita perlu perhatikan, kondisi yang ada sekarang, knowledge-nya untuk teman-teman yang kita senang sharing. Mari kita lanjut, teman-teman.